Hari gini kalau ngomongin kekuatan udara modern pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya teknologi siluman. Amerika Serikat udah punya jagoannya. F-35, F-22 Raptor, dan yang paling baru, B-21 Raider. Cina juga nggak mau kalah, mereka ngeluarin J-20, J-35, bahkan lagi ngulik J-50. Pokoknya teknologi siluman ini kayak skincare premium buat jet tempur. Makin licin, makin susah ketangkep radar. Nah, di tengah euforia Invisible Club ini, muncul satu pesawat yang malah cuek santai, Rafale. Gimana ceritanya Rafale malah laris manis di seluruh dunia? Mengutip 1945.com, kunci sukses Rafale bukan karena dia siluman kayak ninja, tapi karena biaya operasinya yang rendah dan produksi dalam negerinya rapi jali. Dassault Aviation pintar banget ngisi pasar buat negara yang mau jet tempur keren tanpa drama biaya selangit dan logistik ribet ala pesawat siluman. Nggak semua angkatan udara di dunia butuh pesawat yang bisa ngilang kayak pesulap kan? Dassault kasih solusi. Rafale punya sedikit kemampuan siluman, performa kece, dan yang penting dikirim cepat. Ibarat pesan makanan online, Rafale ini yang estimasi pengirimannya 20 menit sampai, bukan tunggu 3 tahun baru ready. Kalau dibandingin sama program F-35 dari Amerika Serikat, ceritanya beda jauh. F-35 itu kayak proyek patungan 1 RT. Amerika Serikat bawa ide, lalu Inggris, Australia, Kanada, Norwegia, Belanda, Italia, dan Denmark ikut nyumbang bahan dan tenaga. Emang sih kerjasama ini bikin biaya produksi lebih ringan dan hubungan antar negara makin mesra. Tapi konsekuensinya, waktu tunggu produksi F-35 panjang kayak daftar tunggu konser Coldplay. Sementara itu Dassault Aviation dengan pedenya bilang, kalau tanda tangan sekarang, 3 tahun lagi Rafale kalian sudah siap ngebut. Cepat, murah, anti drama. Siapa yang nggak mau? Buktinya, negara-negara ini udah jatuh cinta. Mesir, India, Qatar, Yunani, Kroasia, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Serbia. Indonesia bahkan udah resmi pesan 42 unit Rafale yang katanya bakal mulai berdatangan tahun 2026. Dari totalan, Dassault udah produksi lebih dari 500 unit Rafale. Wih, kayak jualan bakso laris manis. Dassault dengan bangga menyebut Rafale sebagai pesawat omni-role. Artinya semua bisa, mau duel udara, bombardir darat, jaga nuklir, bahkan kalau perlu, ngisi bensin Rafale lain di udara. Soal biaya operasional, F-35 dari Amerika Serikat butuh sekitar $42.000 Amerika Serikat per jam terbang. Rafale cuma sekitar €20.000 aja, hemat setengah. Bisa dibilang kalau F-35 itu naik Alphard tiap hari, Rafale lebih kayak naik air Pajero. Tetap gagah, tetap irit. Meskipun Rafale nggak sepenuhnya siluman kayak F-35, dia tetap punya fitur-fitur anti-radar yang cerdik. Contohnya, saluran udara berbentuk ular yang menyembunyikan bilah mesin, permukaan bergerigi yang memecah pantulan radar, dan bahan komposit rahasia yang bikin sinyal radar musuh jadi galau. Lucunya, walaupun dunia makin siluman-minded, Rafale malah berkembang pesat. Kenapa? Karena tidak semua negara butuh ngumpet kayak ninja. Kebanyakan cuma perlu pesawat kuat, gesit, dan gak bikin Menteri Keuangan pingsan pas lihat invoice. Selain itu, kisah lahirnya teknologi ini berakar dari zaman Perang Dingin, saat Amerika Serikat harus ngadepin Uni Soviet. Sekarang, negara-negara yang beli F-35 kayak Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara Eropa lainnya adalah mereka yang parno menghadapi Rusia atau Cina. Cina sendiri memang lagi agresif banget, baik di darat, laut, maupun udara. Dan parahnya, pesawat siluman Cina sebagian dibangun dari teknologi Amerika Serikat, yang katanya, terinspirasi secara tidak resmi. Maka, masuk akal. Kalau negara kamu tetanggaan sama Rusia atau Cina, mungkin F-35 itu wajib. Tapi kalau ancaman tetangga cuma rebutan rumput lapangan sepak bola, ya beli Rafale aja sudah cukup. Apalagi Dassault lagi keteteran nih. Saking larisnya, mereka katanya punya backlog lebih dari 228 Rafale yang mesti dikirim. Masalah pandemi dan rantai pasokan bikin pabriknya kerja ekstra keras. Walau begitu, Rafale tetap jadi primadona bagi negara-negara yang pengen pesawat tempur keren, tanpa harus ikutan lomba sembunyi-sembunyian di radar. Ibarat cinta, nggak perlu selalu ngilang, yang penting setia dan bisa diandalkan. Dengan tingginya permintaan, Dassault Aviation sekarang kayak tukang bakso yang dagangannya selalu habis sebelum jam makan siang. Mereka harus berpacu melawan waktu buat jaga reputasi sebagai pabrikan yang cepat dan tepat. Tapi tetap saja banyak negara rela antre. Kenapa?
Karena Rafale adalah solusi elegan untuk negara-negara yang pengen jet tempur canggih, tapi masih bisa mikirin harga sembako. Nggak semua orang butuh pesawat yang bisa ngilang kayak Houdini. Sebagian cukup puas dengan jet tempur yang gesit, multitalenta, dan bisa diandalkan kapan saja. Apalagi di dunia nyata, ancaman itu bentuknya macam-macam. Nggak semua negara harus siap perang melawan stealth fighter atau rudal hipersonik. Kadang cukup punya pesawat yang bisa patroli, bisa gebuk kalau perlu, tapi biaya perawatannya masih lebih murah dari harga kopi kekinian mahal. Di sisi lain, program F-35 Amerika Serikat tetap berjalan megah, tapi juga penuh tantangan. Rantai pasokan global bikin biaya melambung dan waktu produksi melar. Sementara Rafale lebih sederhana. Lo pesan, gue kirim. 3 tahun beres. Cepat, praktis, dan langsung bisa tancap gas. Tambahan lagi, biaya operasional Rafale yang lebih hemat membuatnya cocok buat negara-negara yang ekonominya nggak bisa santai-santai ngebakar uang buat sekadar show of force. Kelebihan lainnya, Rafale juga fleksibel di banyak jenis misi. Mau misi pengintaian, dogfight di udara, serangan darat, bahkan nuklir kalau terpaksa banget, Rafale bisa. Satu pesawat, banyak fungsi. Nggak perlu beli satu armada khusus buat tiap jenis misi kayak di film-film blockbuster. Dan jangan lupa soal logistik, karena Rafale banyak pakai teknologi dalam negeri Prancis, suku cadangnya gampang didapat. Beda dengan F-35 yang kadang suku cadangnya harus ngantri dari pabrik-pabrik di 3 benua. Kalau Rafale rusak, bisa lebih cepat ditangani kayak mobil yang tinggal masuk bengkel terdekat. Yang makin menarik, banyak negara pembeli Rafale mulai mempertimbangkan upgrade ke varian terbaru kayak Rafale F4 yang punya avionik lebih canggih, sensor baru, dan sistem komunikasi lebih modern. Artinya, pembeli Rafale hari ini nggak ketinggalan zaman besok lusa. Mereka tetap bisa ikutan arisan teknologi tanpa harus beli pesawat baru lagi. Dan satu lagi, nilai plus. Rafale itu keren dilihat. Kalau soal tampang, Rafale bukan cuma jago di radar, tapi juga jago di Instagram. Punya Rafale di armada angkatan udara itu kayak punya Ferrari di garasi. Prestis naik, rasa bangga juga ikut nempel. Di Asia, popularitas Rafale makin melejit kayak boyband Korea. Negara-negara seperti India, Indonesia, dan bahkan potensi di Malaysia, semua ngelirik Rafale kombinasi maut antara performa tinggi, biaya terjangkau, dan ya itu tadi, pengiriman cepat. Buat negara-negara yang harus berjaga-jaga menghadapi tetangga rese atau patroli di wilayah perbatasan yang panas, Rafale adalah solusi cepat tanpa drama. Indonesia sendiri sudah tanda tangan kontrak buat 42 unit Rafale. Bahkan kita bakal jadi salah satu pengguna Rafale terbesar di Asia Tenggara. Kalau Rafale diibaratkan sepeda motor, kita ini kayak yang beli Ninja RR satu kampung. Udah keren, banyak plus bisa buat flexing ke tetangga. Tentu saja, Dassault Aviation tetap punya pekerjaan rumah besar, jaga kualitas, pastikan pengiriman tepat waktu, dan ngelola ektaksi para pelanggan yang bawaannya mau serba cepat kayak order makanan online. Belum lagi industri pertahanan global makin kompetitif. China makin agresif jualan J-10 dan FC-31, Amerika Serikat ngedorong F-35 kayak jualan LM, dan Rusia masih sibuk beresin masalah dalam negeri. Tapi untuk saat ini, Rafale punya momentum emas. Di dunia yang kadang lebih butuh jet tempur yang cukup canggih dan super reliable ketimbang super siluman tapi super mahal, Rafale jadi pilihan rasional dan keren. Jadi di tengah dunia penerbangan tempur yang makin dipenuhi pesawat-pesawat super siluman yang harganya bisa bikin Menteri Keuangan pingsan, Rafale hadir sebagai pilihan cerdas, fleksibel, tangguh, dan ramah di kantong. Buat negara-negara yang mau menjaga langitnya tanpa harus jualan seluruh cadangan emas nasional, Rafale bukan sekadar pesawat, dia solusi elegan. Dassault Aviation pun kini berada di posisi yang unik, bukan raja siluman, tapi pangeran yang tahu persis kapan harus tampil kalem, kapan harus unjuk gigi. Dan untuk banyak angkatan udara di dunia, itulah yang benar-benar mereka butuhkan hari ini, kekuatan tanpa drama.